Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Pratama, NIM 11820606010 dari semester 5, kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan tentang refleks pada tendon manusia. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Teori dasar. Jaringan saraf terdiri dari 3 komponen yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda, yaitu sel saraf neuron yang mampu menghantarkan impuls, sel Schwann yang merupakan pembungkus kebanyakan akson dari sistem saraf perifer, dan sel penyokong neuroglia. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerak sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensoris di bawah ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak, kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan di bawah oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Kimball 1994 halaman 112. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu A. Alat 1. Senter 2. Palu 3. Tutup pena atau bisa digantikan benda lainnya 4. Kursi. Kemudian bahan 1. Mata 2. Lutut 3. Mulut 4. Telapak kaki dan yang terakhir telapak tangan. Langkah kerja. A. Refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. B. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. C. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, lalu perhatikan pupil. D. Refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Apa bedanya? E. Balikan telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan. Kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. F. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung. Tekuklah patella, ulangi sebanyak 1 kali lagi. Kemudian ulangi untuk objek baca. G. Refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki. Bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, yaitu kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil dan pembahasan. A. Refleks pada pupil. Pada praktikum refleks pada pupil, pupil mata akan membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 2-3 menit. Menurut Idel tahun 2000 halaman 66, hal tersebut dikarenakan mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya ditutup. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam
Ommatidium yang paralel atau hampir dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen-pigmen penyaring. Sifat faset dalam mata bertindak sebagai lensa yang menghimpun cahaya khas dari seluruh bagian objek yang dipandang dan meneruskannya kembali. B. Refleks pupil tiba-tiba. Pada praktikum refleks pupil tiba-tiba, pada saat mata disinari oleh cahaya, pupil akan mengecil dan kelopak mata akan berusaha menutup. Menurut Idel, pada tahun 2000 halaman 66, hal ini dikarenakan dalam keadaan terang, terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil, jumlah optimum. Dan hal ini juga sesuai dengan menurut Swallow tahun 1970 halaman 87. Semua fotoreseptor umumnya memiliki suatu pigmen yang dapat dipengaruhi oleh sinar. Adanya sinar ke fotopigmen mengakibatkan aktifnya suatu enzim yang akan mengkatalis produksi sejumlah besar molekul intraseluler. Salah satunya kemudian menyebabkan saluran atau channel pada membran untuk difusi ion-ion mengikuti gradien atau landaian elektrokimia. Hal inilah yang menyebabkan membesar dan mengecilnya pupil terhadap jumlah cahaya yang diterima. C. Refleks akomodasi panjang pupil. Pada praktikum refleks akomodasi panjang pupil, di mana saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil mata menjadi membesar. Hal ini sesuai dengan menurut Swallow tahun 1970 halaman 87. Hal ini terjadi dikarenakan ketika melihat objek yang jauh, otot siliaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih. Sedangkan saat melihat objek yang dekat, otot siliaris berkontraksi sehingga lensa mata menjadi menebal. Selain itu, saat melihat objek yang jauh, cahaya akan lebih banyak masuk ke dalam pupil, sehingga pupil akan mengatur cahaya tersebut dan adanya kontraksinya serabut otot yang terletak sirkuler sehingga pupil mata mengecil. Pupil berubah membesar juga disebabkan karena saat melihat objek yang dekat, cahaya yang masuk ke dalam pupil sangat sedikit, sehingga pupil membesar untuk memenuhi kebutuhan cahaya dan berkontraksinya serabut otot yang terletak radial pada pupil. D. Refleks menelan. Pada praktikum refleks menelan, hal yang dirasakan adalah saat menelan ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum dan air ludah, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini sesuai dengan menurut Isnaini tahun 2006 halaman 61. Hal ini terjadi dikarenakan air liur bersifat agak lengket seperti gel, sehingga sangat sulit ditelan secara cepat. Selain itu, air liur harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut, sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Sedangkan air minum bersifat cair, sehingga mudah ditelan secara cepat. E. Refleks telapak tangan. Pada praktikum refleks pada telapak tangan, tangan berusaha menghindari saat palu dilemparkan. Menurut Jun Queira tahun 1995 halaman 157, hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan sebuah respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam membran. Sel-sel dengan sifat ini dapat dirangsang, excitable, dan dapat diganggu, irritable. Neuron ini segera bereaksi terhadap stimulus dan dimodifikasi potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Penyebaran ini disebut potensial aksi atau impuls saraf, mampu melintasi jarak yang jauh. Impuls saat saraf menerima informasi ke neuron lain, baik otot maupun kelenjar. F. Refleks patella. Pada praktikum refleks tendon myotatik atau biasa disebut refleks patella, di mana ketika melakukan kegiatan pada bagian tendon lututnya, ligamentum patellaris, saat dirasakan patella terangkat, dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut bagian kaki menendang atau bergerak dengan sendirinya tanpa disadari ke depan. Hal ini sesuai dengan Ville halaman tahun 1999 halaman 73. Gerak refleks ini merupakan salah satu jenis refleks yang paling sederhana yang disebut monosinaptik karena hanya terdapat satu sinaps antara neuron sensori dan neuron motorik. Bergeraknya kaki secara tiba-tiba disebabkan karena pada saat tendon lutut dipukul dan karena itu teregang, maka reseptor dalam tendon tersebut dirangsang. Suatu impuls menjalar melewati ujung refleks ke sumsum tulang belakang lalu kembali lagi. Maka otot yang terpaut pada tendon tersebut berkontraksi yang mengakibatkan menjulurnya kaki secara tiba-tiba. G. Refleks telapak kaki.
Pada praktikum refleks telapak kaki, pada saat kaki digelitik, maka jari-jari akan terangkat. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Hal ini sesuai dengan menurut Swallow tahun 1997 halaman 91. Apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+ dan sangat kurang permeabel terhadap K+. H. Refleks bersin. Pada praktikum refleks bersin, pada saat bersin, gerakan-gerakan yang terjadi tanpa disadari yaitu seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik, dan juga itu merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Menurut Isnaini tahun 2006 halaman 61 sampai dengan 71, depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberikan cukup kuat, arus lokal yang timbul pada saat membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga sebagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Peristiwa ini menunjukkan penjalaran impuls. Depolarisasi adalah nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum kali ini, dapat ditarik kesimpulan. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Pada refleks pada pupil, pupil akan membesar. Pada refleks tiba-tiba, ketika pupil terkena cahaya, maka pupil mengecil dan kelopak mata berusaha menutup. Pada refleks akomodasi panjang, saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil akan menjadi membesar. Pada refleks menelan, saat menelan ludah, terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Pada refleks telapak tangan, tangan menghindari saat palu yang dilemparkan ingin mengenai tangan. Pada refleks patella, ketika melakukan kegiatan, pada bagian tendon, lututnya ligamentum patellaris saat dirasakan patella terangkat. Dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut pada bagian kaki menendang atau bergerak dengan sendirinya ke depan tanpa disadari. Pada refleks telapak kaki, jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Pada refleks bersin, saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.